Oke, salam sejahtera dan salam kebajikan untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Ditya Nathanael dari Prodi S1 Fisika untuk membahas mengenai satu krusial yang paling penting dalam sejarah ekonomi, yaitu peningkatan harga suatu sembako dalam menggunakan pendekatan fisika. Nah, tentunya pendekatan harga fluktuasi dari suatu sembako itu sangat fluktual sekali dalam satu masyarakat. Masyarakat tidak tahu dan harus mencari tahu berapa sebenarnya harga suatu sembako, khususnya beras, dalam analisis ekonomi mereka. Maka dari itu, perlulah ditinjau kembali bagaimana analisis sebenarnya dalam perkembangan fluktuasi kenaikan harga sembako, khususnya pada beras. Nah, kali ini saya akan membahas satu persatu untuk presentasi dari hasil analisisnya saya, yaitu analisis hukum fisika ataupun time scale scaling. Analisis hukum fisika ataupun time scale scaling law pada dinamika kenaikan harga beras di Medan Matugu. Nah, sebelum itu, kita harus tahu dulu kenapa saya bahas fluktuasi harga beras. Karena beras adalah bahan pokok bagi suatu masyarakat untuk menghidupi kelangsungan hidupnya. Jadi, harga beras sangat didominasi sebagai bahan pokok untuk kehidupan masyarakat. Nah, tentunya dalam distribusi ini, fenomena kenaikan harga beras itu ditinjau dari seberapa besar peningkatan harga beras dengan interaksi antara inflasi dari suatu negara tersebut gitu. Nah, fluktuasi harga beras itu dipengaruhi oleh distribusi, permintaan dari suatu masyarakat ataupun produsen dan kebijakan pada pasar itu sendiri. Nah, makanya riset saya ini ataupun hasil bahasan ini bertujuan untuk meningkatkan ataupun menganalisis perilaku dinamis harga beras menggunakan pendekatan fisika statistik ataupun hukum skala waktu. Nah, kenaikan harga beras merupakan isu penting bagi ketahanan pangan dan kesejahteraan rumah tangga di tingkat lokal. Nah, khususnya di wilayah Medan, pada tahun 2024 tercatat harga beras medium di Sumatera Utara itu bergerak di kisaran 13.000 sampai 14.000 per kilonya. Nah, sementara di tahun 2025 terjadi kenaikan harga yang lebih tajam. Dari pada tanggal 3 Juli 2025, harga beras itu jadi naik jadi 13.000 menjadi 17.000. Naik 4.000 itu jadi sangat krusial bagi suatu dari satu kelompok ibu-ibu contohnya. Bagaimana mereka sangat terkejut dengan harga beras dari satu tahun itu naik jadi 13.000 jadi 17.000 tentunya. Ini tentunya sangat krusial sekali bagi suatu masyarakat, khususnya masyarakat di wilayah Matugu. Nah, perubahan harga ini munculnya pertanyaan ilmiah. Apakah dinamika kenaikan harga beras di Matugu mengikuti pola skala waktu atau tidak? Nah, di sini kita akan membahasnya bagaimana pola perubahan harga beras di Medan Matugu pada periode 2024 hingga 2025 berdasarkan analisis dari waktu. Apakah dinamika kenaikan harga beras tersebut mengikuti pola hukum skala waktu? Apakah juga hasil analisis fisika statistik ini dapat menjelaskan tingkat stabilitas pasar beras lokal, contohnya di Matugu tersebut? Nah, kita harus tahu dulu dari dasarnya itu volatilitas itu apa? Volatilitas adalah ukuran sejauh mana keuntungan atau rugi suatu aset fluktuatif dari suatu periode ke periode tersebut seiring dengan periode waktu yang ada. Jadi, suatu beras itu dapat ditinjau suatu kualitasnya apabila kita mengukur seberapa besar keuntungan atau kerugian suatu barang beras itu dengan periode waktu yang disesuaikan gitu. Semakin besar kualitasnya, maka semakin besar peluang risiko untung atau ruginya dalam suatu barang ataupun jasa yang ditinjau dari volatilitasnya. Nah, penelitian terkini menyorot bahwa volatilitas tidak hanya berubah secara dari waktu,
tetapi juga secara fungsi fraksional atau terjadi saat Brownian motion. Proses polaritas ini menunjukkan bahwa fluktuasi polaritas ini meningkatkan nilai khas eksponen sehingga lintasan variabelnya sangat tidak halus dan ada lonjakan-lonjakan kecil ataupun spikes dan fluktuasi yang cepat. Nah, khas eksponen itu adalah ukuran statistik yang akumulasikan long range dependent ataupun ketergantungan jangka panjang dengan sebuah deret waktu. Jadi di sini kalau kita tinjau satu beras, khas eksponen itu bagaimana harga beras itu naik atau turunnya dalam kita tinjau skala panjangnya terhadap deret waktu yang ditinjau. Misalnya dari tahun 2023 sampai 2025, bagaimana ukuran khas eksponennya itu ataupun ketergantungan jangka panjang itu dapat berfluktuatif seiring dengan perkembangan deret waktu tersebut. Nah, nilainya itu terletak pada perilaku seperti random walk ataupun arti persistensi dan menunjukkan efek tren yang cenderung berlanjut dengan rumus SQ sama dengan norm dari XT ataupun normalisasi dari fungsi fluktuasi dengan deret waktu ditimbangkan oleh koefisien fluktuasinya. Nah, ini yang kita tunggu-tunggu. Scaling time scale itu adalah ukuran ataupun ukuran umum, prinsip umum yang menyatakan bahwa beberapa sifat statistik dan fluktuasi dalam proses stokastik dapat bertahan ataupun berubah menurut hukum pangkat. Nah, di sini kita lihat CT-nya itu tadi berawal dari rumus fluktuasi khas eksponen. Berarti CT-nya ini adalah koefisien eksponen dari si khas eksponennya. Tetap sama dinormalisasikan data yang ada, cuman dia di pendekatan lagi dengan deret waktu yang ada. Nah, grafiknya akan seperti berikut. Dari prediksi awal, terus akan berfluktuasi dengan data sintesisnya dan pre-trainingnya dalam satu modelnya. Gitu. Jadi, pembahasannya bagaimana dalam suatu peristiwa tubuh? Nah, di sini kita lihat, dari tahun 2020 sampai 2023, harganya itu cenderung mengikuti pola tren yang ada gitu. Sementara di tahun 2024, 2003 sampai 2024 harganya kecenderung tidak mengikuti harga fluktuasinya, apalagi 2025. Nah, tentunya ini meningkatkan regresi ataupun lognya itu sekitar 4,457 tambah 0,0617 dikalikan log T. Di sini saya hitung menggunakan komputasi karena analisis ini merupakan analisis numerik. Jadi kemiringannya itu mendekati nilai estimasi khasnya itu adalah 0,0309. Artinya apa? Kenaikannya ini akan berkisar naik cenderung dari harga inflasinya. Begitu. Bagaimana dengan perkembangan inflasinya? Nah, di sini pada tahun 2025 ya kan, inflasinya itu dari tahun 2000 dari April hingga Agustus terus fluktuasi cepat. Artinya di sini kalau kita asumsikan prediksinya, prediksi di tahun Agustus akan cenderung naik tentunya dan tidak mengikuti pola zaman. Dengan demikian, estimasi kemiringannya berubah yang jadinya 0,03 jadi 0,0617 gitu. Ini tentunya kalau kita prediksi, tentunya harganya akan berubah menjadi 0,0617. Berarti di sini peningkatannya akan cenderung naik dan harga beras pun akan terus naik seiring dengan tren perkembangan zaman. Nah, bagaimana kesimpulan yang saya dapat? Misalnya, kalau kita lihat dari skala hariannya, harga beras itu akan cenderung terus naik seiring dengan permintaan dari si produsen, begitu. Dan kecenderungan antara produksi beras. Jadi, masyarakat harus mengedepankan ataupun mengkondisikan bagaimana kenaikan harga beras dengan permintaan beras
yang dikesampingkan dengan bagaimana produksi beras tersebut. Nah, seiringnya pun juga tergantung oleh faktor cuaca, faktor alam, dan sebagainya yang menentukan bagaimana fluktuasi harga beras naik. Gitu. Nah, dan jika kita lihat kondisi normal marketnya itu harganya 0,05 mendekati random walk kondisinya. Tapi seiring dengan terjadinya harga fluktuasi inflasi terjadi di kisaran hanya itu lebih besar dari 0,5. Artinya di sini dia arti persistensi ataupun cenderung naik ataupun tidak mengikuti zamannya. Jadi kecenderungan harga pasar dalam satu beras itu ditentukan harga inflasinya. Makanya pemerintah harus mengedepankan bagaimana cara solusi fluktuasinya agar penurunan harga inflasi akan turun dan harga beras pun juga turun. Terima kasih atas pembahasan kali ini. Semoga pembahasan kali ini akan menjadi tolak ukur ataupun gagasan terbaru dan terbarukan dalam analisis fluktuasi harga beras terhadap nilai fluktuasi inflasi yang ada di satu negara dengan saya condongkan untuk di wilayah Sumatera Utara khususnya Medan Matugu. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih dan salam sejahtera bagi kita semua.